perlu agak berbeda. Saya ke Pak Febri. Mungkin Pak Febri Anda bisa menjawab nih, kalau dilihat industri tekstil ini harus di treatment spesial. Sebenarnya kalau dari Kemenperin sendiri sudah melakukan upaya apa saja, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama, kami dari Kementerian Perindustrian juga, karena di meja ini hanya dari kami dari Kementerian Perindustrian yang mewakili pemerintah, Ya. menyampaikan empati kepada para pelaku industri yang mengalami penutupan industri. Yang kedua, kami juga menyampaikan empati kepada para pekerja industri yang mengalami PHK. Ya, dan yakinlah bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian, selalu berada di belakang industri manufaktur Indonesia, industri manufaktur dalam negeri dan juga pekerja industri, dan 19,1 juta pekerja industri manufaktur di Indonesia. Kementerian Perindustrian di pemerintahan selalu berjuang dan perjuangkan kepentingan industri agar ada kebijakan yang pro industri. Ya. Nah, terkait dengan penutupan industri, penutupan pabrik, ya perlu kami sampaikan bahwa kami melihat salah satu akar masalahnya adalah melemahnya demand produk manufaktur, terutama produk tekstil, TPT, alas kaki, dan beberapa produk TPT yang lainnya, baik itu demand yang di dalam negeri, di pasar domestik, maupun yang diekspor. Kalau diekspor kita tahulah bahwa perekonomian global saat ini sedang gonjang-ganjing, ya. Kita lihat ada pemberlakuan kemarin, pengumuman pemberlakuan tarif Trump yang membuat ada perang dagang. Itu juga berimbas terhadap industri TPT, tekstil dan produk tekstil. Begitu juga di pasar domestik. Ya. Nah, di antara penyebab-penyebab penutupan industri itu, paling besar itu adalah melemahnya demand domestik. Demand domestik. Demand domestik, kalau bahasanya Pak Beni tadi, kerjaan itu berkurang. Atau kalau bahasa Ibu yang punya pabrik garment tadi itu, ordernya berkurang. Order dari pasar domestik. Ordernya berkurang kan karena impor, ya Pak? Betul, nanti akan ke sana. Oke, baik. Begitu. Nah, pasar domestik, Indonesia itu kan punya penduduk 281 juta. Dari 281 juta ini seperti saya, itu kan pakai pakaian baju batik, produksi dalam negeri. Celana, sepatu, alas kaki, topi, penutup kepala seperti jilbab, ya. Itu pengeluaran per kapita itu hampir 35.000 per bulan untuk membeli semua pelanggan produk TBT. Dan kalau setahun itu sekitar pengeluarannya sekitar sampai 191 triliun. Itu pasar domestik. Itulah sumber demand, ya, yang menggerakkan industri garment tadi, ya, untuk berproduksi. Itulah sumber pekerjaan yang menggerakkan mesin-mesin produksi dan kemudian tekstil, TPT, dan juga kemudian ada pekerja di situ. Nah, dalam perkembangannya pasar domestik ini, selain juga pasar ekspor, pasar domestik ini itu ternyata tidak diisi oleh, tidak hanya dipenuhi oleh produk-produk TPT, terutama produk jadi dari industri dalam negeri, tapi juga diisi oleh impor. Nah, ini yang jadi permasalahannya nih, Nah, Pak. masalahnya ketika produk impor jadi itu masuk ke pasar domestik, itu masuk dalam volume yang besar dan dengan harga yang murah. Nah, dalam kacamata konsumen, beberapa ekonom menyatakan bagus dong konsumen dalam negeri kita bisa dapat produk murah, bagus lagi. Gitu. Ini mungkin barangkali adik-adik kan ada yang misalnya pakai jilbab gitu. Beli jilbabnya lewat e-commerce. Harganya
murah. Bahkan harga yang di e-commerce itu di bawah HPP, harga pokok produksi jilbab yang juga diproduksi di Indonesia. Nah, karena banyak produk impor yang volumenya besar dan harganya murah, itu menekan demand, menekan sumber pekerjaan, order yang diharapkan oleh industri garment. Dan industri garment ini membutuhkan bahan baku dari industri intermediate, industri tekstil. Itu yang membuat industri garment dan industri tekstil ini mulai mengurangi produksi, sulit bersaing, dan kemudian mengurangi utilisasi produksinya. Baik, Pak Febri, mohon maaf saya harus potong dulu, nanti kita akan coba lanjutkan lagi, lebih dalam lagi mengenai ini Pak, khususnya terkait dengan apa saja upayanya gitu ya Pak ya, yang sudah dilakukan oleh Kemenperin. Pak Febri, tapi usaha jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kalau dari saya sendiri sih lumayan peduli ya, dari modelnya sama kenyamanan terutama juga. Jadi mau itu produk lokal atau produk impor, asalkan menurut saya oke sih saya pasti beli. Kalau dari saya sih lebih penting produk lokal ya Mbak, karena kan juga itu untuk mengangkat produk kita supaya lebih banyak lah yang menggunakan, terus juga karena banyak pekerja lokal jadi mungkin bisa membantu juga untuk pendapatan negara juga sih. Banyak banget industri fashion itu dikuasai oleh impor ya, terutama di marketplace yang memang banyak banget kita gampang nemuin barang-barang impor, harganya memang jauh lebih murah ya gitu ya, mungkin bisa setengahnya dari harga lokal untuk hal yang sama ya. Menurut aku memang ini perannya sih di pemerintah ya, jadi pemerintah harus punya regulasi gitu ya, untuk membatasi gitu ya, membatasi untuk memproteksi produksi-produksi dalam negeri tetap berkembang begitu. Sebenarnya tekstil dan industri untuk di Indonesia sih sebetulnya udah bagus, cuman apresiasi aja dari anak negeri sendiri yang kurang kalau menurutku. Mungkin lebih gencar untuk support dan branding brand-brand kita biar bisa go internet. Anda kembali di Indonesia Business Forum, tadi ada perbincangan kita yang sedikit terpotong Pak Febri, mungkin Anda bisa gambarkan lagi mungkin secara singkat apa saja kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenperin Pak? Ya, terkait dengan menjaga demand produk TPT, kita Kemenperin di tingkat pemerintahan kita mendorong agar ada kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, terutama industri TPT. Ya, terutama kebijakan yang membatasi atau pengendalian impor. Ya, kita tahu bahwa produk impor jadilah yang membuat tertekannya demand atau order pada industri-industri hilir kita, industri hilir dari TPT. Ketika order itu berkurang atau demand itu berkurang, maka industri akan menyesuaikan dengan melakukan penurunan utilisasi produksinya. Dan kadang-kadang penurunan utilisasi industri itu juga diikuti dengan layoff atau PHK karyawan. Ya, bahkan juga beberapa industri ketika demand-nya sudah susah karena sudah terdesak oleh produk impor, maka mereka tidak hanya menurunkan utilisasi, menutup pabriknya. Nah, terkait dengan itu maka kami Kementerian Perindustrian ya bisa dicek di berbagai media. Kami selalu dorong agar ada kebijakan yang perlindungan untuk industri, perlindungan terhadap market pasar domestik. Ya. Juga untuk ekspor, misalnya kalau ekspor di pencarian pasar ekspor. Untuk pasar domestik kita minta itu dilindungi supaya dalam bentuk pembatasan impor, terutama produk-produk jadi. Nah, kalau produk jadi itu produk jadi impor itu dibatasi, maka ada space, ada ruang peningkatan untuk demand produk industri dalam negeri yang bisa diisi oleh industri dalam negeri. Artinya mendorong pembatasan itu ya Pak ya? Pembatasan impor. Pembatasan impor melalui? Iya, pembatasan impor itu kan kebijakannya ada di kementerian lain. Ya, Kementerian Perdagangan, atau kalau Pak tadi sampaikan ada di Kementerian Koordinator Perekonomian, begitu. Ya, kemarin misalkan ada kebijakan relaksasi impor. Yang menurut kami itu membuka keran impor pada produk-produk jadi. Ada sekitar 500 kode HS produk impor jadi yang dibuka keran impornya. Dan itu pasti akan membanjiri pasar domestik kita.
tentu juga sampai pada konsumen. Dan menurut kami karena pasar impor itu dibanjiri, ya tadi industri akan menyesuaikan. Karena produk mereka nggak akan bisa bersaing dengan produk-produk impor jadi yang berasal dari negara yang memang oversupply. Oke. Begitu. Baik. Kalau terkait dengan dumping, gimana Pak? Apa yang dilakukan dari Kemenperin, Pak? Kalau dumping, pada prinsipnya Kemenperin mendukung kalau seandainya memang ada terbukti terjadi praktik dumping, maka harus dijatuhkan sanksi dumping. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa sanksi dari dumping itu? Tentu kita lihat juga ya bagaimana keseimbangan antara industri hulu, industri intermediate dan industri hilir. Baik. Dalam pelaksanaan tarif dumping ini. Baik. Jangan sampai juga tarif dumping ini menguntungkan industri intermediate tapi membunuh industri hulunya. Oke, nah ini keseimbangan ini juga satu hal yang penting. Oke, baik.